Ya, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman sedang melihat video ini ya. Oke, jadi ini video adalah materi untuk pertemuan ke-7. Nah, pertemuan ke-7 itu adalah pertemuan terakhir sebelum teman-teman akan melaksanakan ujian tengah semester, dan berhubung pertemuan terakhir, maka sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, saya pengennya ada kuis gitu ya di pertemuan terakhir. Nah, makanya ini teman-teman saya beri atau saya kasih materi atau videonya terlebih dahulu. Nah, di pertemuan ke-7 ini nanti teman-teman ya akan belajar tentang masih terkait dengan isu penilaian dan persediaan, di mana pertemuan lalu itu kita sudah bahas tentang yang metode yang pertama ya, atau yang LCNRV. Nah, di pertemuan ke-7 ini nanti kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah terkait dengan metode laba kotor dan bagaimana nanti penyajiannya di dalam laporan keuangan. Sebentar. Nah, untuk yang metode laba kotor ini berbeda dengan yang metode sebelumnya ya teman-teman. Metode laba kotor. Di metode laba kotor itu yang dimaksudkan adalah suatu metode atau suatu cara di mana si perusahaan itu bisa menetapkan ukuran pengganti untuk memperkirakan nilai persediaannya. Jadi daripada si manajer ya atau si akuntan ini repot menghitung secara fisik, maka sebagai penggantinya itu bisa menggunakan metode laba kotor ini. Jadi tidak perlu menghitung secara fisiknya atau secara barang utuhnya, tapi bisa dengan cara perhitungan laba kotor. Nah, di metode ini itu sangat bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama ada persediaan awal ditambah total pembelian barang yang sama dengan total barang yang akan diperhitungkan. Jadi persediaan awalnya ditambah total pembelian barang yang sama dengan total barang yang diperhitungkan. Kemudian yang kedua itu adalah asumsinya barang yang tidak dijual itu harus ada di tangan atau masih ada di gudangnya gitu. Nah, kemudian asumsi yang ketiga adalah penjualan dikurangi biaya perolehan, dikurangi dari jumlah persediaan awal yang ditambah pembelian adalah sama dengan persediaan akhir. Nah, supaya lebih jelasnya, kita langsung coba ke ilustrasi atau soalnya. Nah, di sini misalnya si perusahaan XY itu punya sediaan awal sebanyak 60.000, kemudian pembelian selama periode tersebut ada 200.000. Lalu keduanya, maksudnya si persediaan awal dan pembelian ini dicatatnya adalah sebesar harga pokoknya atau harga perolehannya. Lalu selama periode tersebut penjualannya jumlahnya ada 280 dan laba kotornya itu dijual 30% atas harga jual. Jadi 30% dari harga jualnya. Kemudian bagaimana cara mencari tahu persediaannya atau nilai persediaannya bila menggunakan margin kotor atau laba kotor yang didasarkan pada harga jual ini adalah sebagai berikut. Nah, caranya teman-teman pertama adalah tulis dulu persediaan awalnya. Nah, persediaan awalnya 60.000, tulis lalu ditambah sama 200.000 ya atau pembelian, atau kita mencari tahu dulu BTUD-nya. Nah, ini kan di sini yang dicari tahu itu kan adalah BTUD-nya dulu. Cari dulu BTUD-nya itu berapa. Nah, setelah ketemu BTUD-nya berapa, lalu dikurangi sama harga jual atau total penjualan yang dikurangi sama marginnya atau yang dikurangi dengan laba kotor yang diharapkan tadi.
Nah, tadi kan ini penjualannya 280. Kemudian dikurangi sama marginnya itu ada 30%, maka berarti di sini 30% kita kalikan dari penjualannya atau 30% dari harga jualnya dari 280 ini. Yang ketemu 84. Nah, ini akan menjadi pengurang untuk PTUD-nya. Ini dijumlah ya, ini dijumlah, lalu di sini dikurang. Nah, ini dikurang ini ketemulah namanya persediaan akhirnya atau taksiran persediaannya atas harga pokok itu sejumlah 64.000. Nah, jadi daripada menghitung secara fisik, bisa dengan menerapkan perhitungan laba kotor ini. Terus kemudian perhitungan persentasenya, kok tadi kan sini sudah disampaikan ya, ada 30%. Nah, sebenarnya untuk perhitungan atau penyajian persentase laba kotor, itu tidak hanya atas harga jual saja. Kalau di sini kan 30% pada harga jual ya, atau atas harga jual. Nah, sebenarnya juga bisa berdasarkannya itu biaya perolehan. Jadi bukan harga jual, tapi biaya perolehan. Nah, kalau harga jual di sini ada rumusnya, kalau biaya perolehan ada rumusnya juga. Nah, ini maksudnya adalah ketika di soal nanti teman-teman menemukan soalnya itu berdasarkan harga jual, tapi ternyata yang diminta itu adalah sesuai dengan biaya perolehan, maka teman-teman harus konversikan ke rumus ini. Jadi dibuat dulu rumusnya gitu. Nah, sebagai contohnya biar lebih jelas, contohnya kita masih menggunakan yang tadi ya, yang tadi laba kotornya adalah 30% pada harga jual. Nah, kita mau rubah tuh. Ya, 30% pada harga jual, kita mau rubah ke ini, ke atas dasar biaya perolehan. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan ke rumus ini. Oke. Nah, laba bruto pada harga jualnya kan 30. Kita masukkan di penyebutnya 30. Lalu pembilangnya atau penyebutnya di sini 30 ya. Lalu per 100 plus laba bruto yang ini yang pada harga jual. Berarti 30 per 100 ditambah 30. Berarti di sini kan sama aja dengan 30 per 130 ya teman-teman. Nah, 30 per 130 ketemunya adalah sebesar 23,08%. Ini teman-teman kalau menghitung 30 per 130 dikalikan 100% atau dikalikan 100 dulu, baru ketemu 23,08. Nah, berarti nanti kalau dimintanya itu adalah laba kotornya pada biaya perolehan, berarti kalau kita aplikasikan ke soal yang tadi, nah berarti di sini kita ganti. Kan tadi hasilnya ada 23 ya di sini ya. Nah, berarti di sini perhitungannya bukan 30 lagi. Ini bukan 30 lagi, tapi diganti ke 23,08. Cuman pengalian tetap sama, pengalian tetap yang ini, yang 280. Hanya bedanya pada nominal persentasenya, karena kita sudah konversikan atau kita ubah ke yang margin yang atas dasar biaya perolehan. Nah, nanti cara menghitungnya ini juga berubah ya nanti ya, berarti nanti di sini berubah, silakan kalian hitung sendiri, ini juga berubah, ini juga berubah. Nah, itu coba kalian hitung sendiri untuk nilainya. Ya, nah ini ada latihan soal. Misalnya ada perusahaan ABC menggunakan metode laba kotor ya. Ini transaksi yang ada di bulan Maret dan data-datanya. Dia punya sediaan awal 160, kemudian ada pembelian 640, di mana tadi kalian sudah belajar persediaan awal ditambah dengan pembelian, itu ketemu namanya barang tersedia untuk dijual atau BTUD. Nah, kemudian ada informasi lainnya, yaitu biaya angkut pembelian. Nah, silakan kalian cek lagi materi-materi di pengantar akuntansi ya, bagaimana perlakuan biaya angkut pembelian ini. Biaya angkut pembelian ini tentu saja mengurangi nilai dari pembelian. Berarti nanti kalau ditanya BTUD-nya, kalian harus hitung dulu pembelian bersihnya.
Jadi ini kan hitung dulu pembelian bersihnya berapa, baru bisa dijumlahkan sama sediaan awal dan ketemu BTUD ini. Nah, kemudian ada data penjualan yang diikuti dengan data retur penjualan. Nah, sama dengan tadi, ketika ada retur, berarti kan ada pengurangan. Berarti kalian cari tahu dulu berapa penjualan bersihnya. Berapa penjualan bersihnya berapa, baru kalian bisa hitung nanti ke dalam perhitungan. Dan ada data potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini sifatnya mengurangi pembelian. Kalau biaya angkut tadi kan menambah. Ya kan, kalau biaya angkut tadi menambah, kalau potongan pembelian itu mengurangi. Nah, berarti tadi direvisi lagi tuh yang BTUD-nya, berarti nominalnya dihitung dulu pembelian bersihnya berapa, lalu ditambah sama persediaan awal baru ketemu BDUD. Untuk mencari pembelian, kalian bisa cek lagi ya materinya adalah pembelian ditambah biaya angkut dikurangi potongan pembelian. Lalu di soalnya diminta menghitung persediaan akhir ya 31 Maret dengan dua asumsi ini. Yang pertama asumsinya adalah laba kotornya 25% dari penjualan dan yang kedua dari biaya. Ini kan sudah berbeda ya, satunya dari penjualan, satunya dari biaya. Berarti caranya kalian harus masukkan ini dulu rumus yang ini. Nah, kalian harus yang sesuai dengan biaya tadi, yang soal yang kedua yaitu yang B, itu kalian susun dulu di sini. Kalian masukkan dulu ke rumus ini, baru nanti kalian akan ketemu jumlah persentase yang tepat untuk yang di soal B ini. Nah, mungkin nanti nilai persentasenya itu bukan 25% lagi, tapi berubah jadi ya berapa gitu. Nah, nanti coba kalian hitung dulu, lalu kalian bisa masukkan ke dalam laporan seperti ini. Bukan laporan, ding, ini apa ya, seperti perhitungan. Jadi bisa kalian masukkan dalam tabel perhitungan yang seperti ini. Nah, ini silakan nanti kalian kerjakan ya, ini latihannya. Kemudian terkait dengan penyajian dan analisisnya, di dalam akuntansi ya ada standar yang sudah mengatur bahwasanya harus yang pertama harus diukur dengan salah satu dari dua metode ini. Kita sudah belajar ya dulu di pengantar akuntansi, ada banyak metode, ada FIFO, LIFO, dan average. Nah, cuman kalau di Indonesia yang sesuai dengan peraturan perpajakan itu hanya yang average atau rata-rata tertimbang dan FIFO, sementara yang LIFO itu tidak digunakan. Dan dicatatnya terpisah ya, atau sesuai dengan klasifikasinya, bahan baku sendiri, BDP sendiri, finish good sendiri. Lalu jumlah persediaannya dicatat sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Ya, seperti tadi, jika ada biaya-biaya yang terkait dengan penjualan, maka itu akan mengurangi. Dan ini juga berlaku seperti di rumus kemarin yang di LCNRV itu. Nah, untuk mencari NRV kan kalian harus hitung dulu berapa nilai yang sebenarnya ya, atau yang benar-benar bisa terrealisasikan. Lalu diakui sebagai beban selama periode berjalan. Lalu jumlah setiap penurunan, ya ini bila ada penurunan nilai persediaan seperti kemarin itu harus dicatat juga. Lalu keadaan tadi juga dicatat, ya diungkapkan ya. Lalu jumlah tercatatnya dijadikan pada jaminan untuk kewajiban, jika ada juga harus dilampirkan. Nah, bagaimana kok bisa dijadikan sebagai jaminan? Ya, tentu saja bisa ketika perusahaan butuh dana gitu. Terus si banknya butuh jaminan, maka stok atau persediaannya itu bisa dijadikan sebagai jaminan untuk pengajuan kredit tersebut. Yang terakhir adalah terkait dengan analisis. Jadi ada beberapa analisis yang berkaitan sama persediaan ini. Yang pertama adalah ada perputaran persediaan atau turnover inventory, dan ada rata-rata hari untuk menjual persediaan. Nah, sebagai contoh di sini ada si PT Ted and Lyle. Dia punya persediaan awal 562, persediaan akhir 538, dan HPP-nya
2 miliar ya, 2.019 juta. Nah, yang pertama adalah rasio perputaran atau inventory turnover. Ini yang pertama, rumusnya itu adalah, ini kalian bisa masukkan ke dalam rumus ini, ada COGS atau HPP ya, cost of goods atau HPP, dibagi dengan average inventory. Nah, COGS-nya di sini sudah ada, tinggal dimasukkan. Sementara untuk average inventory-nya bisa dicari dengan menghitung jumlah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi menjadi 2. Karena mau mencari rata-ratanya. Nah, lalu ketemu ternyata ada 3,67 kali ya. Jadi rasio atau perputaran inventory-nya itu sebanyak 3,67 kali. Nah, 3,67 kali ini bila dipresentasikan dalam hari itu akan terjual dalam berapa lama? Nah, ini di sini rata-rata hari terjualnya itu adalah dengan rumus seperti ini. Nah, karena dalam 1 tahun ada 365 hari, bila per 3,6-nya itu bisa terjual, berarti rata-rata penjualannya itu adalah setiap 99,5 hari. Atau per 100 hari gitu ya, sekitar 3,5 bulanan gitu. Nah, itu penjualannya akan persediaannya akan terjual kepada customer-nya. Nah, semakin pendek ya, semakin pendek harinya di sini atau semakin gede waktunya, kan otomatis di sini tempo atau waktunya semakin pendek. Nah, ketika semakin pendek, maka itu artinya semakin bagus perusahaannya. Misalnya, oh dia bisa terjual hanya dalam 30 hari, nah, kan berarti hanya dalam 1 bulan ya. Nah, itu lebih bagus dibandingkan dengan yang 3 bulan ataupun 5 bulan. Oke, udah selesai. Mungkin itu aja materi kita pada pertemuan ke-7. Nah, berhubung ini pertemuan ke-7 terakhir, maka sesuai yang saya sampaikan tadi ya, ada kuis. Teman-teman bisa kerjakan kuisnya itu yang tadi di slide ke-8. Nah, ini nanti kalian bisa kerjakan. Lalu saya buatkan tempat pengumpulannya. Nah, nanti sudah saya schedule tempat pengumpulannya. Maksimal berarti besok kita kuliah hari Rabu jam 12 siang. Nah, kalian sudah bisa mencoba mengerjakannya dari sekarang sebelum mepet waktunya besok jam 12 siang. Nah, kemudian bila ada pertanyaan itu masih saya buka. Jadi saya masih membuka kelas besok pagi jam 8 ya, atau setengah 9. Itu langsung kita gunakan untuk diskusi tanya jawab saja. Nah, kalau ada yang kurang jelas langsung bisa ditanyakan supaya bisa mengerjakan soal ini dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.